Hadirin hadirat jamaah Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Al-Jalaliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Banyak sekali keutamaan bulan suci Ramadan sebagaimana yang telah tertulis di dalam Al-Quran dan tertuang di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, bulan suci Ramadan, bulan di mana untuk membentuk pribadi manusia menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Hadirin hadirat jamaah Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Al-Jalaliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dari pelaksanaan ibadah puasa selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan adalah untuk menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa adalah mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Seseorang yang telah memiliki ketakwaan kepada Allah tentunya telah ada pada dirinya sikap rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut untuk tidak ibadah kepada Allah, takut untuk tidak mengerjakan perintah-perintah Allah, takut untuk mengerjakan larangan-larangan Allah, dan takut menerima siksa dan azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang telah memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan ada di dalam dirinya ciri-ciri orang-orang bertakwa
kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang bertakwa itu? Dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 133 sampai 134 tentang ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah pada ampunan dari Rabbmu yang memiliki surga seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang mampu mengeluarkan sebagian hartanya, membelanjakan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik di kala lapang maupun di kala sempit. Siapa lagi orang yang bertakwa itu? Wal kadhimin al ghaidha. Orang yang mampu menahan amarahnya, orang yang mampu menahan emosinya, orang yang mampu menahan hawa nafsunya untuk tidak marah kepada siapapun. Maka orang yang kuat, orang yang hebat, bukan orang yang menang di dalam bergulat, namun orang yang kuat, orang yang hebat adalah orang yang mampu menahan amarah, menahan emosinya, menahan hawa nafsunya untuk tidak marah kepada siapapun. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya, mampu menahan emosinya di saat marah. Jamaah Thariqat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah Al-Jaliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana resep supaya tidak marah kepada orang lain? Resep yang pertama adalah ingat selalu kebaikannya, buang jauh-jauh keburukannya. Resep yang kedua, Nabi menganjurkan ketika kita marah kepada orang lain, maka duduk kita. Kalau duduk kita juga masih marah kepada orang lain, maka berbaringlah kita. Kalau baring masih marah kepada orang, maka tidurlah kita. Kalau tidur juga masih marah kepada orang, maka berwuduklah kita. Kalau berwuduk juga masih marah kepada orang, maka bacalah Al-Quran. Insya Allah akan hilang marah kita kepada orang, hati kita akan menjadi lembut. Hadirin hadirat jamaah Thariqat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah Al-Jalaliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Siapakah orang yang bertakwa itu? Wal 'afina 'anil nas. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang mulia adalah orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain lebih mulia ketimbang orang yang meminta maaf pada orang lain. Meminta maaf lebih mulia ketimbang memberi maaf kepada orang lain. Maka mari kita senantiasa tanamkan dalam diri kita untuk lebih dahulu meminta maaf ketimbang memberi maaf kepada orang lain. Sebab meminta maaf itu lebih mulia ketimbang memberi maaf kepada orang lain. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Tarekat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah Al-Jalaliyah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Yang kedua, keutamaan bulan suci Ramadan. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan puasa atas dasar keimanan kepada Allah dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin hadirat jamaah Tarekat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah Al-Jalaliyah. Dengan berpuasa Ramadan di bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa kita yang telah lalu, segala kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu, segala kemaksiatan kita yang telah lalu. Jamaah Tarekat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah Al-Jalaliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keutamaan bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185-86. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Kitab Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman umat manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Maka bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran,
bulannya Al-Quran. Oleh karenanya marilah kita menghidupkan bulan suci Ramadan ini dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, bertadarus Al-Quran, dengan memiliki target khatam Al-Quran. Insya Allah kita akan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus memperoleh kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan dengan senantiasa menghidupkan bulan suci Ramadan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Maka salah satu yang dirindukan oleh surganya Allah adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, al-jannatu mustaqatun arba'atun nafar. Surga merindukan 4 golongan. Yang pertama, tahlil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafizil lisan, orang yang mampu menahan lisannya dari perkataan-perkataan yang tercela, perkataan-perkataan yang tidak baik. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang kelaparan, orang membantu orang lain dalam kesulitan. Dalam hal ini adalah dengan bantuan sedekah pada orang-orang yang membutuhkan. Yang keempat, yang dirindukan oleh surganya Allah, wasaimin fi syahr Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadirin hadirat jamaah Thariqat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Al-Jalaliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, keutamaan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan turunnya malam Lailatul Qadar. Maka bulan suci Ramadan disebut dengan Syahrul Lailatul Qadar, bulannya, malamnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Diturunkan pada bulan suci Ramadan menurut pendapat para ulama, dan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, malam Lailatul Qadar itu diturunkan di malam 10 malam ganjil di bulan suci Ramadan. Insya Allah kita dengan izin Allah akan memperoleh malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan di tahun ini. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Qadar tentang malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam Lailatul Qadar itu turunnya para malaikat